Masyarakat Adat Tabi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah Papua secara bermartabat melalui rekonsiliasi untuk menuju Papua damai. Hal tersebut disampaikan dalam deklarasi masyarakat Adat Tabi di OB Kampung Doyo Lama, Sentani, Kabupaten Jayapura pada Senin 21 Februari 2022. Menyatakan sikap. 1. Masyarakat Adat Tabi mendukung upaya penyelesaian konflik Papua secara bermartabat demi terciptanya Papua damai. Masyarakat Adat Tabi mendukung upaya penyelesaian konflik Papua secara bermartabat demi terciptanya Papua damai. 2. Masyarakat Adat Tabi bersama pemerintah bertekad menyelesaikan masalah Papua melalui rekonsiliasi dan restitusi menuju Papua damai. 2. Masyarakat Adat Tabi bersama pemerintah bertekad menyelesaikan masalah Papua melalui rekonsiliasi dan restitusi menuju Papua damai. 3. Masyarakat Adat Tabi mendukung implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 dan rencana pemekaran daerah otonomi baru menuju Papua damai sejahtera. 3. Masyarakat Adat Tabi mendukung implementasi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan rencana pemekaran DOB menuju Papua damai sejahtera. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, kami dengan ini bersedia menandatangani deklarasi melalui tanda tangan dengan berbagai tokoh adat, Ondowafi, Kose di wilayah Adat Tabi. Kami persilakan. Oke, silakan. Ya, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dalam mendorong rekonsiliasi perdamaian sehingga tidak ada lagi terjadi konflik antara negara dengan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Negara sudah membuka ruang untuk melakukan rekonsiliasi. Kami juga mempertanyakan tapi juga mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Lukas NMB 1 tahun lalu, yaitu terkait permintaan kajian data rekonsiliasi dari Universitas Cendrawasih untuk mencari jalan tengah sehingga Papua bisa aman, damai, tentram, dapat beraktivitas masyarakat dengan aman dan damai. Yang berikut, kami mendukung pemekaran atau daerah otonomi baru, tetapi tentu harus berdasarkan kajian budaya dan kultur wilayah adat masing-masing wilayah. Aspirasi masyarakat sekarang berharap bahwa dana otonomi khusus fase kedua harus masuk ke rekening masyarakat masing-masing atau masuk ke rekening masyarakat asli Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan di dalam badan khusus yang nanti akan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi badan khusus itu harus melibatkan masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, kepala suku, dan Ondowafi, khususnya di wilayah Adat Tabi dan di wilayah adat lainnya. Yang kedua, kami berharap ada kehadiran negara untuk melakukan pemberantasan korupsi yang terjadi di Papua. Dana yang nanti turun sekitar 2,25% dari DAU nasional kiranya harus melibatkan masyarakat adat sebagai hak pemilik wilayah adat di Provinsi Papua, lebih khususnya di Tanah Tabi, wilayah Tabi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
Di mana saya belum kira nanti dari hasil deklarasi menuju kepada rekonsiliasi Papua damai dan bermartabat. Itu tujuan ending daripada perdamaian di tanah Papua. Jadi hari ini Tabi bermulai dari tanah Tabi, Namta Tabi, karena dia merupakan matahari yang memberikan sinar kepada seluruh warga masyarakat Papua yang ada di pelosok belahan Papua ini secara khusus dan Indonesia secara umum. Maka deklarasi hari ini akan menampilkan rekonsiliasi terhadap Papua damai dan bermartabat. Tetap otsus di dalam koridor berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Ada kelompok-kelompok yang berkeinginan seperti saudara saya, teman-teman saya yang dibawahi oleh Ketua MRP gugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ke Mahkamah Konstitusi, wajar-wajar saja. Tapi pada akhirnya semua nanti menunggu keputusan di Mahkamah Konstitusi. Karena hakim Mahkamah Konstitusi adalah wakil Allah tempatkan mereka untuk menempatkan seluruh keputusan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia tentang keinginan putus jilid 2 itu rasanya kurang pas bagi mereka. Tapi bagi saya, Tuhan telah menempatkan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Pertanyaan sangat baik sekali, dan ini seperti tadi sudah jawab oleh kami punya 2B, Pak Yoko sudah sampaikan, tetapi kami hanya tambahan ini. Tadi ditanya bahwa ini dana atau jilid yang kedua ini bagaimana kita harus melakukan. Kita lihat saja dari pertama saja jilid itu, kami lihat masyarakat kecil itu tidak merasakan. Hanya dia punya pola ini yang harus di-backup supaya masyarakat itu bisa ambil rekeningnya keluarga yang tadi sudah sampaikan. Nah, ini yang kurangnya backup. Akhirnya jilid pertama akhirnya dia jalan gagal dia sendiri. Nah, oleh karena yang tadi pertanyaan sangat bagus sekali, kami masyarakat penyentuh akhirnya dari pihak aparat ini langsung membackup dari Polri, membackup kepada kami sampai menyentuh di dalam kami. Itu yang kepala kampung itu hanya dualisme kepimpinan yang ada di sini. Ada kepala kampung dengan akhirnya datang Menduapi, hanya Menduapi di terbelakangan ini. Harga diri kami punya tanah, punya masyarakat, punya hutan. Tetapi ini dari pemerintah ini ada dualisme ini, akhirnya Menduapi tinggal. Oleh karena itu kami terima kasih untuk deklarasi ini, supaya kita punya ini ditelusuri terus sampai kepada kami masyarakat terima baru bisa. Itu dana langsung mengucurkan kepada Menduapi dan kepala suku diatur. Kan data di sana di sensus atau dicatat itu kan bisa dijalankan. Jadi kami tinggalkan itu salah alamat karena tidak ditelusuri dari BPK dan pemerintah pusat itu tidak mereka. Kami mau supaya yang ini dijalankan dari akar rumput ini, supaya betul-betul itu kami merasakan untuk jilid yang kedua ini dana besar, supaya kami merasakan. Dan yang terakhir ini saya sampaikan, mungkin ini harus lihat ini pakar ekonomi yang kuat, artinya orang yang sarjana atau wawasannya yang begitu tajam untuk mengatasi. Kita penduduk di Papua ini hanya berapa 2 juta, mungkin satu orang dia bisa terima itu 15 juta, yang lainnya di infrastruktur. Itu kan baru sekali karena kurang ekonominya, yang master ekonomi di Papua kurang tajam. Oleh karena dari pemerintah, dari pihak aparat harus jelas sampai kita terima dana dari rekening keluarga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Satu pertanyaan sih, kami berharap ada langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah pusat harus mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh yang berseberangan dengan prinsip kedaulatan, sehingga di sana bersama-sama mari kita bicara secara mufakat untuk mencari jalan tengah. Tetapi kami juga berharap ada kajian dari Unjen yang sudah diminta oleh Bapak Gubernur mungkin segera dapat direalisasikan. Karena selama ini kajian yang dipakai hanya kajian dari UGM, termasuk kajian untuk pemetaran wilayah. Jadi untuk rekonsiliasi ini kan kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita mencari jalan tengah
antara pemerintah, negara, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan negara, kita hadirkan semua sama-sama. Mari kita duduk sama-sama, kita mencari solusi jalan tengah bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Karena konflik yang terus terjadi di Papua ini membuat pembangunan tidak berjalan lancar di beberapa wilayah yang terjadi konflik. Misalnya di wilayah Lapago dan Lapago, masyarakat di sana tidak merasakan pembangunan karena tidak ada penyelesaian yang konstruktif terhadap masalah-masalah yang terjadi di sana. Kami juga mendukung aparat keamanan untuk tetap menjaga daerah dan wilayah Papua sesuai dengan tupoksi masing-masing dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga yang paling inti dari deklarasi ini adalah kita mendorong terjadinya rekonsiliasi damai yang bermartabat, bermoral, sehingga tidak ada yang bisa dibilang salah atau tidak, tapi mari kita duduk sama-sama dengan memakai konsep-konsep pemikiran dari bagaimana masyarakat adat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Makanya kami minta kalau memang betul-betul akan diadakan rekonsiliasi, harus masyarakat adat dilibatkan. Karena kami yakin penyelesaian secara adat adalah penyelesaian yang baik, yang dapat menyelesaikan masalah. Mungkin tidak dapat saya sampaikan. Terima kasih.